Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang hebat. Jumpa lagi dengan Ibu Sophie Nur Padilah atau sering kalian panggil Ibu Sophie ya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita untuk memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau mengingatkan kembali materi pada minggu yang lalu. Nah, Ibu mau menanyakan terlebih dahulu, apa sih yang disebut kebijakan fiskal itu? Ayo, ada yang masih ingat? Alhamdulillah, iya benar sekali jawabannya anak-anakku. Kebijakan fiskal itu merupakan suatu kebijakan ekonomi untuk mengendalikan perekonomian menjadi lebih baik dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, alhamdulillah ya, materi minggu yang lalu kalian masih mengingatnya. Pada pertemuan kali ini, Ibu masih membahas materi tentang kebijakan fiskal. Nah, adapun manfaat yang kalian bisa dapat pada pertemuan kali ini, kalian bisa menjelaskan jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri dan kalian juga bisa mengetahui instrumen-instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal ini tentunya ya. Nah, adapun manfaat untuk kehidupan sehari-harinya, kalian juga bisa merasakan instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dalam kebijakan fiskal bisa dirasakan juga dalam kehidupan kita sehari-harinya tentunya ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini, setelah siswa mengikuti pembelajaran, diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kebijakan fiskal, menjelaskan instrumen kebijakan fiskal melalui media penulisan, serta memiliki sikap religius, nasional, mandiri, gotong royong, dan integritas. Baik anak-anakku, untuk materi pembelajarannya pada pertemuan kali ini yaitu ada jenis-jenis kebijakan fiskal dan instrumen kebijakan fiskal. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Ibu menyampaikan materi, di sini Ibu akan memberikan sebuah video. Nah, video tersebut berisi tentang berita insentif fiskal di masa pandemi COVID-19. Oke anak-anakku, silakan simak baik-baik videonya. Pemerintah memastikan sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk dalam perluasan cakupan sektor industri yang mendapatkan insentif pajak. Kalangan dunia usaha berharap kebijakan ini dapat segera direalisasikan dan diperluas dengan relaksasi tarif listrik dan gas bagi industri. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 sebagai perluasan dari PMK Nomor 23. Peraturan ini memuat perluasan cakupan sektor usaha yang dapat memperoleh insentif fiskal, salah satunya bagi industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdani berharap pemerintah dapat segera mengimplementasikan kebijakan ini. Selain itu, sektor usaha juga mengharapkan keringanan dalam pembayaran cicilan kredit kepada perbankan, serta mengharapkan adanya bantuan insentif tunai bagi pekerja di sektor ini. Jadi kami sangat berharap juga pemerintah bisa membantu karyawan kita dalam bentuk
jaring pengaman sosial ataupun juga insentif tunai, karena itu sangat dibutuhkan sekali. Dan apalagi juga ini kan sekarang mau mendekati hari raya, THR kita banyak dari perusahaan yang juga tidak sanggup membayar baik secara penuh maupun juga sama sekali tidak bisa membayar. Nah, ini juga kita harapkan ada insentif. Tapi lepas dari itu semua, memang jaring pengaman sosial atau insentif tunai ini sangat diperlukan karena pekerja sektor formal ini memang selama ini kan dia sebagai motornya pertumbuhan ekonomi kita. Sekarang tiba-tiba mereka rentan menjadi miskin gitu ya, atau mereka tiba-tiba pendapatannya hilang. Lebih lanjut, Haryadi juga berharap adanya penurunan tarif listrik dan gas bagi sektor pariwisata dan industri kreatif. Apalagi harga komoditas dunia seperti minyak dan gas saat ini mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah kunjungan wisatawan bulan Maret 2020 hanya mencapai 470.000 kunjungan atau merosot hingga 64% dibanding kunjungan Wisman bulan Maret tahun lalu yang mencapai 1,31 juta kunjungan. Sementara tingkat hunian hotel klasifikasi bintang bulan Maret 2020 turun 16% dibanding Februari dan turun 20% dibanding periode yang sama tahun 2019. Relaksasi di sektor ini diharapkan mampu menopang industri pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama dalam menghadapi pelemahan ekonomi akibat pandemi virus corona. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Baik anak-anakku, apa yang terlintas di pikiran kalian setelah kalian melihat tayangan video yang sudah Ibu berikan tadi? Iya, benar sekali ya anak-anakku. Secara singkatnya, video tadi ini menjelaskan tentang bahwa di masa pandemik ini pemerintah memastikan sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif masuk ke dalam perluasan sektor industri yang mana mendapatkan insentif pajak. Nah, anak-anakku, supaya kalian lebih paham tentang video tersebut, silakan simak baik-baik ya materi yang akan Ibu sampaikan sekarang. Baik anak-anakku semuanya, kita langsung saja ke materi. Materi pertama yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif ini dilakukan dengan cara meningkatkan belanja pemerintah dan menurunkan tarif pajak. Nah, dengan meningkatnya belanja pemerintah dan turunnya tarif pajak ini bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Daya beli masyarakatnya itu akan meningkat. Nah, dengan meningkatnya daya beli masyarakat ini, produsen akan memperluas produksinya dan sehingga bisa menarik tenaga kerja lebih banyak lagi. Nah, selain itu, kebijakan fiskal ini juga dilakukan pada saat perekonomian ini sedang mengalami inflasi dan pada saat mengalami pengangguran yang tinggi. Nah, contohnya seperti pada pemerintahan Amerika di bawah pimpinan Presiden Barack Obama, pada tahun 2009 ini sedang terjadinya resesi yang cukup tinggi. Nah, melalui undang-undang stimulus ekonomi, Presiden Barack Obama melakukan suatu kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal ekspansif. American Recovery and Reinvestment Act atau ARA dalam mengatasi resesi yang cukup tinggi itu melakukan suatu kebijakan yaitu dengan cara melakukan pemotongan pajak, melakukan perpanjangan tunjangan pengangguran, lalu menandai proyek pekerjaan umum atau infrastruktur, dan
melakukan banyak pengeluaran belanja dalam bidang pendidikan dan pertahanan. Nah, itu adalah contoh nyata untuk kebijakan fiskal ekspansif. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ini kebalikannya dari kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan tarif pajaknya dan menurunkan belanja pemerintahnya. Lalu kebijakan ini juga dilakukan pada saat perekonomian ini sedang mengalami inflasi dan daya beli masyarakatnya ini tinggi. Tentunya daya beli masyarakat di sini jika menggunakan kebijakan ekspansif harus diturunkan. Nah, selain dari dua kebijakan yang tadi, kebijakan fiskal juga mempunyai jenis kebijakan yang lain, yaitu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, apa saja sih kebijakan fiskalnya itu? Oke, untuk jenis kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada kebijakan fiskal stabilitas otomatis. Nah, kebijakan ini sering atau biasa ditemui di negara-negara yang sudah maju. Nah, di mana kebijakan fiskalnya ini sudah memiliki stabilisator otomatis, yaitu pajak dan pengeluarannya dikategorikan dalam transfer payment. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal diskresioner. Nah, kebijakan ini merupakan suatu kebijakan atau langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengubah pengeluaran atau pemungutan pajaknya. Nah, tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuannya untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi pada pemerintahan tersebut. Nah, mudah dipahami bukan untuk jenis-jenisnya? Baik, anak-anakku, selain dua jenis kebijakan fiskal yang tadi, kebijakan fiskal juga mempunyai kebijakan fiskal yang ditinjau dari sisi teorinya. Nah, apa saja kebijakan fiskal jika ditinjau dari sisi teorinya? Yang pertama, ada kebijakan anggaran pembiayaan fungsional atau functional finance. Kebijakan ini merupakan kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasionalnya. Nah, tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja. Lalu yang kedua, ada kebijakan pengelolaan anggaran atau the finance budget approach. Nah, kebijakan ini bukan hanya untuk mengatur pengeluaran pemerintahnya saja, namun perpajakan dan pinjamannya juga diatur loh oleh kebijakan ini. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa harus diatur? Nah, tujuannya itu adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi agar menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga, yaitu kebijakan stabilisasi anggaran otomatis atau destabilizing finance. Nah, kebijakan ini juga sama untuk mengatur pengeluaran pemerintah. Nah, tetapi kebijakan ini melihat dari besarnya biaya manfaat dari berbagai program-program yang ada. Nah, tentunya mempunyai tujuannya juga, yaitu untuk
penghematan pengeluaran pemerintah. Nah, pemerintah ini agar tidak boros untuk mengeluarkan dana untuk keperluan yang tidak penting. Jadi, dengan kebijakan ini pemerintah akan menghematnya. Nah, ketiga jenis kebijakan fiskal yang tadi mudah-mudahan dapat dipahami oleh anak-anakku semua ya. Baik anak-anakku, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang instrumen kebijakan fiskal. Nah, setelah Ibu jelaskan adanya tujuan kebijakan fiskal ini untuk menstabilkan kondisi perekonomian tentunya ya. Nah, untuk tercapainya tujuan tersebut harus adanya alat atau instrumen yang dapat digunakan agar membantu tujuan tersebut itu tercapai. Nah, apa saja sih instrumen dari kebijakan fiskal ini? Yang pertama ada pengeluaran pemerintah. Nah, pengeluaran pemerintah ini bisa dikatakan juga sebagai belanja pemerintah. Pemerintah ini memiliki pos anggaran, pengeluaran atau anggaran belanja yang sudah diatur di dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, APBN ini nanti akan dibahas di semester selanjutnya ya. Nah, di dalam APBN ini yang sudah diatur itu adalah pos belanja, pegawai, dan ada juga pos belanja pembelian barang dan jasa. Nah, saat terjadi kelesuan pada perekonomian, pemerintah ini akan meningkatkan gaji pegawai negeri. Nah, kenaikan tersebut ini ditujukan agar meningkatkan permintaan agregat masyarakat. Dengan meningkatnya agregat masyarakat ini mampu mendorong kestabilan produksi rumah tangga produsen atau perusahaan. Nah, sehingga jumlah output yang dihasilkan dalam perekonomian akan tetap terjaga. Nah, selain itu ada juga pengeluaran pemerintah ini biasanya dipakai untuk peningkatan infrastruktur. Adapun contoh yang lain, seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah juga mengeluarkan dananya itu sebagai anggaran kesehatan untuk menangani kasus COVID-19 ini. Baik anak-anakku, instrumen kebijakan fiskal yang kedua yaitu pajak. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan pajak itu sendiri apa? Pajak ini merupakan kontribusi terhadap negara, baik dari pribadi maupun dari badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, pajak ini berdampak langsung yang sangat terasa dalam perekonomian suatu negara. Nah, contohnya seperti kontribusi pajak dalam perekonomian Indonesia pada tahun 2008 sampai 2015 ini selalu berada di atas 70%. Artinya, besar kecilnya penerimaan negara bergantung pada besar kecilnya penerimaan dari sektor pajak. Lalu bagaimana peran pajak dalam kebijakan fiskal? Nah, peran pajak bagi kebijakan fiskal, jika pajak diturunkan, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Nah, kondisi tersebut ini akan berdampak positif bagi suatu perekonomian lain. Contohnya seperti pada bidang industri. Meskipun demikian, kebijakan tersebut dapat
mengurangi penerimaan negara dalam sektor pajak ini. Kebalikannya, jika pajaknya dinaikkan, daya beli masyarakat akan menurun karena harga-harga barang atau jasa yang ada di pasar itu semakin mahal. Nah, disinilah kebijakan fiskal digunakan untuk menstabilkan atau mendapatkan langkah terbaik untuk mengatasi keadaan ekonomi pada saat itu. Nah, contoh nyatanya pada sektor pajak ini, pada saat negara Indonesia ini sekarang mengalami COVID-19. Nah, pemerintah negara Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi COVID-19 tersebut. Nah, salah satu kebijakannya itu adalah penurunan tarif pajak usaha sebesar 22% kepada yang pajaknya ini tahun 2020 dan 2021, lalu sebesar 20% yang tahun pajaknya 2022. Dengan demikian, diterapkannya kebijakan tersebut, pemerintah berharap bisa mengatasi kasus COVID-19 tersebut. Nah, dengan begitu daya beli masyarakatnya akan terjaga dan operasional perusahaannya akan berjalan dengan lancar. Mudah dipahami bukan untuk instrumen kebijakan fiskalnya? Baik, ada yang bisa menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini? Iya, bagus. Benar. Ya, benar sekali ya. Jadi dapat kita simpulkan materi pada pertemuan kali ini yaitu kebijakan fiskal ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, ada kebijakan fiskal kontraktif dan kebijakan fiskal ekspansif. Lalu kebijakan fiskal ini ada juga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dibedakan menjadi dua jenis juga. Yang pertama ada kebijakan fiskal stabilitas otomatis, lalu ada kebijakan fiskal diskresioner. Dan ada juga kebijakan fiskal ditinjau dari sisi teorinya. Nah, dapat dibedakan menjadi tiga. Ada kebijakan anggaran pembiayaan fungsional, ada kebijakan pengelolaan anggaran, dan kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Lalu, instrumen kebijakan fiskal ini ada dua. Yang pertama, ada pengeluaran pemerintah dan ada pajak. Mungkin itu saja materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu mempunyai soal evaluasi untuk kalian kerjakan ya anak-anakku. Ini soal evaluasinya, silahkan kalian jawab ya. Iya, jawabannya benar sekali anak-anakku. Nah, untuk soal pertama, kebijakan fiskal ditinjau dari sisi teori. 1. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional. 2. Kebijakan pengelolaan anggaran. Dan yang ketiga, kebijakan stabilisasi anggaran otomatis. Nah, untuk soal yang kedua, instrumen kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama ada pengeluaran pemerintah dan yang kedua ada pajak. Alhamdulillah ya, berarti anak-anakku semua masih memahami dan mengingat ya pada materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Karena materi pada semester 1 ini sudah selesai,
pada pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Materinya tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, kalian bisa pahami materi tersebut dari bahan ajar yang sudah Ibu upload di aplikasi e-learning ataupun dari buku sumber yang kalian miliki seperti buku paket ya. Nah, untuk penugasannya silakan kalian lanjutkan tugas yang sudah Ibu berikan pada minggu yang lalu. Yang belum mengerjakan, secepatnya untuk dikerjakan ya, karena tugas kalian itu akan menambah nilai pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga kalian telah menyimak video pembelajaran pada pertemuan kali ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat buat kalian ya. Tetap semangat untuk belajarnya meskipun pelaksanaan pembelajarannya dilakukan di rumah masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.